Halo anak-anak, apa kabar? Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 2 SD. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pelajaran tematik 1 atau PKN. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan tentang aturan di tempat wisata. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya jika kita melaksanakan aturan di tempat wisata. Dan yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan aturan di tempat wisata. Ya, sebelumnya kita masih ingat ya contoh tempat wisata apa saja ya? Ada museum, pantai, kebun binatang, taman kota, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Contoh aturan di tempat wisata. Sebelum ke contoh, masih ingat ya, aturan itu apa sih? Aturan itu sama artinya dengan tata tertib. Nah, aturan atau tata tertib adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan. Ya, siapa saja yang harus melaksanakan aturan di tempat wisata? Yang harus melakukan aturan di tempat wisata adalah semua petugas dan pengunjung di tempat wisata tersebut. Oke, contoh aturan di tempat wisata yang pertama, membayar tiket masuk. Saat kalian mau ke tempat wisata tersebut, ya kalian hendaknya membayar tiket. Yang kedua, mengantri sebelum memakai toilet umum. Jadi ini tidak hanya toilet umum saja. Saat kalian ingin membayar tiket masuk, saat kalian ingin memainkan permainan, itu kalian harus mengantri dengan tertib. Nah, contoh yang ketiga, menjaga fasilitas yang disediakan. Contoh fasilitas apa saja sih? Contoh fasilitas itu ada toilet, ada tempat duduk atau bangku, ada pagar dan lain sebagainya ya. Kita harus menjaga. Cara menjaganya gimana? Ya, dengan tidak mencoret-coret ya, tentunya ya. Terus contoh fasilitas yang lain apa? Contohnya tong sampah ya. Contoh yang keempat, menjaga kebersihan tempat wisata. Dan yang terakhir, tidak memetik bunga atau menginjak rumput di taman. Oke, perhatikan teks percakapan berikut ya. Dayu Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami, kata Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, jawab Benny. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya Dayu. Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah, jawab Bu Guru. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala, kata Ibu Guru. Hore! Jawab anak-anak. Nah, dari teks percakapan tersebut ya, kita tahu aturan saat mengunjungi tempat wisata. Tepatnya wisata pantai ya, yang di sini yaitu ada dua. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Orang dewasa itu siapa? Orang dewasa itu boleh ibu guru, pak guru, atau orang tua. Nah,
Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Gambar yang pertama, ya, terlihat seorang anak membuang sampah di tempatnya. Jadi, hal itu adalah boleh dilakukan, kita centang. Gambar kedua, terlihat beberapa orang sedang mengantri dengan tertib, ya. Itu adalah hal yang boleh dilakukan, kita kasih centang. Gambar ketiga, terlihat seorang anak sedang memetik bunga di taman. Jadi bunga-bunganya ini dia petik. Hal ini tidak boleh dilakukan, jadi kita silang. Gambar keempat, terlihat seorang anak laki-laki sedang berjalan, ya. Dia berjalan pada tempatnya. Dia tidak menginjak rumput di taman. Jadi hal ini boleh dilakukan. Gambar selanjutnya, terlihat seorang anak sedang membuang bunga, ya. Bunga-bunga yang tadi dipetik terus dia buang-buang. Dia tidak menjaga kebersihan juga. Jadi hal itu tidak boleh dilakukan. Oke, gambar yang terakhir, terlihat seorang anak sedang mencoret-coret dinding, ya. Jadi hal itu adalah tidak boleh dilakukan. Oke. Selanjutnya, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Gambar yang pertama, terlihat seorang anak perempuan membuang sampah sembarangan, ya. Hal ini tidak boleh dilakukan, kita silang. Gambar kedua, terlihat seorang anak perempuan memegang sapu, ya, sambil mengejar hewan peliharaan atau sambil mengejar kucing, ya. Dia mau memukul kucing nampaknya. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan, kita silang. Gambar ketiga, terlihat seorang anak perempuan sedang menyapu rumah, ya. Hal ini baik dan boleh dilakukan. Gambar keempat, seorang anak yang sedang membaca sambil rebahan atau tiduran. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat merusak mata. Gambar kelima adalah seorang anak yang sedang menyiram bunga. Dia sedang merawat bunga. Boleh dilakukan. Gambar keenam, seorang anak sedang menyusun buku atau meletakkan buku di rak buku, ya. Rak bukunya terlihat rapi. Hal ini boleh dilakukan. Gambar ketujuh, terlihat seorang adik dan kakak, ya. Dia tidak mau bermain bersama, ya. Berarti dia tidak hidup rukun, tidak boleh dilakukan. Gambar ke-8, seorang anak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Hal ini baik dan boleh dilakukan. Dan gambar yang terakhir, sedang membantu ayahnya memperbaiki mobil. Boleh dilakukan. Oke. Nah, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Yang pertama, tempat wisata menjadi bersih. Yang kedua, tempat wisata nyaman dikunjungi. Yang ketiga, fasilitas umum tidak cepat rusak. Jadi seperti tong sampah, toilet, tempat duduk itu tidak cepat rusak, ya. Jadi kesimpulannya, aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
Nah, apa akibat jika kita tidak mematuhi aturan di tempat wisata? Yang pertama, tempat wisata menjadi kotor, bau ya. Dan yang kedua, tempat wisata tidak nyaman dikunjungi. Yang ketiga, fasilitas umum cepat rusak. Kalian bayangkan saja ya, di bangku di taman dicoret-coret ya, terus mungkin dipukul-pukul, pintu toiletnya juga bukanya ditendang ya. Jadi fasilitas umum akan cepat rusak. Terus banjir, selokan tersumbat dan menjadi sarang penyakit. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada muatan pelajaran PKN hari ini. Jika kalian kurang jelas, kalian boleh putar ulang video ini ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.